nan mujuan dak dapat diraih nan malang sakit. Gila ya, Kang Deddy Mulyadi disambut ribuan bahkan mungkin jutaan orang di Sumatera, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ini saya tidak berbicara tentang elektabilitas politik Kang Deddy Mulyadi. Saya berbicara tentang kemanusiaan. Walaupun ada sebagian orang yang nyinyir bahwa Kang Deddy melakukan demikian ini sebagai sebuah pencitraan lah, karena Kang Deddy adalah politikus, momentum untuk mencari suara atau dan semacamnya itu. Paling tidak kita sedikit memiliki empati untuk merasai bahwa ketika ada orang yang membantu saudara kesusahan, jangan bersuudzon terlebih dahulu, Pak. Seminimal-minimal, sekurang-kurangnya Kang Deddy Mulyadi keluar uang dari kantong pribadinya. Tapi itu bagian yang saya kira tidak perlu untuk terlalu serius ditanggapi. Kita lihat dulu bagaimana antusias masyarakat Sumatera yang berterima kasih terhadap kedatangan dan bantuan yang dibawa oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Kita simak dulu saja teman-teman, silahkan. Bisa ngomen lagi rame, bisa ngomen. Oke guys, antusias guys. Di cepat tengah, cepat tengah, cepat tengah, cepat tengah, cepat tengah. Cepat tengah, cepat tengah, cepat tengah. Nah, ini dia tak tahu, orang tak tahu kok. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung, nah mari bersama oh adik memetik bunga, mari but I'm just getting started. My eyes on the target. Nah, nah. You're the better ones, you can't go. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty.
diborong semua guys. Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi, terima kasih Pak Deddy Mulyadi. Bapak Aing borong kaos oblong buat bencana di Sumatera Barat, Padang dan sekitarnya. Bagi teman-teman yang di Padang, Sumatera Barat, di like dan di komen dan di share ke teman-temannya. Terima kasih Pak Deddy Mulyadi. Ini mah calon presiden 2029 bosku. Bagi teman-teman, di like dan di komen dan di share ke teman-temannya guys. Ini luar biasa guys. Ini diborong semua guys kaos oblong kita guys. Terima kasih Bapak Deddy Mulyadi alias Bapak Aing, luar biasa. Bagi saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Sumatera Barat, semoga diberi keikhlasan dan ketabahan. Semoga di balik ini semua ada hikmahnya. Oke guys, segitu dulu. Di like dan di komen guys. Barangkali ada nenek-nenek umur 70 tahun kasih Pak Deddy, kami membantu Pak Deddy. Kalian betul. Antusiasme penduduk Kota Padang menyambut kehadiran sosok Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi ataupun Bapak Aing. Warga Jabar Padang Serasa Jawa Barat urang kan ningalinya update wae dina TikTok Om Jen eta Bapak Aing dikerumuni keluarga Padang menikot Serasa di Jawa Barat dah eta bisa kitunya gubernur orang-orang bangga ngaku oge gubernur Aing eta mah naon sih jadi positif teh aurana teh aura positif jadi warga oge menikot cenah Pak Gubernur cek orang teh eta mah gubernur Aingan kemanusiaan mah tidak melihat dari sisi jabatan gitunya walaupun eta henteu dijabat ku manehna ai sisi kemanusiaan mah da kumaha atunya melihat dari sisi kemanusiaan mah moal bisa ningali ras, moal bisa ningali agama, moal bisa ningali suku lamun geus tergerak hate rasanya kan Bapak Aing paribasa rasa da emang bener manehna mah rasana alus jadi manehna tergerak kemudian hatina nya ayeuna mangkat ka ditu diterima noge menikot dengan lapang dada meureun ku masyarakat itu teh masyarakat Padang teh pokona mah ka masyarakat Padang ieu we nitip KDM teh nya pokona mah untuk Bapak Aing mantap pisan bangga ieu sebagai rakyatna ngaku eta gubernur Aing teh Nampak Pak Arman. Lihat TV ya. Iya Iya. Berapa kintal? Tapi kan yang bagus dibungkusin. Iya. Ini. Iya. Ini aja. Ini aja, Pak. Ini aja. Yang seadanya ini beli semua. Boleh ya? Hitungnya semua. Apa hitungnya apa dulu, Pak? 50, Pak. Karung aja nih. Isi karung timbang. Ya udah tinggal hitung, ya. Terus minyak goreng penuh. Oke. Minyak goreng. Yang ini ada berapa dus? Ini dia, Pak. Hah? Dari murni ya.
Siapa Mie instannya mana? Ada? Ada. Nah itu, semua mie instan yang ada di sini beli. Ya, oke. Itu. Oke, siap. Ya semua mie instan yang ada di sini dibeli. 41 dus 1 liter. Apa tuh? Minyak. Ya udah, minyaknya semuanya dibeli. Oh, boleh. Ya kan, mie instan yang ada di sini semuanya dibeli. Oh iya, Ya. memang itu aja, Pak. Oke ya, jelas. Bagaimana teman-teman melihat antusiasme warga Sumatera terhadap sosok Deddy Mulyadi ketika pada saat keadaan mereka membutuhkan bantuan, yang mereka butuhkan adalah bagaimana orang mengulurkan tangannya untuk membantu, tapi masih ada orang yang nyinyir, ada orang yang nggak ngerti hidupnya ngapain, kayaknya hidup ini diciptakan buat nyinyir doang gitu. Dan teman-teman juga sekaligus saya mengimbau kepada teman-teman semua, kalau seumpama ada harta dingin yang teman-teman punya nih, didonasikan ke sana ya. Saya alhamdulillah sudah melakukan itu, ya mudah-mudahan bisa berdonasi lagi lah. Ya kalau ada donasi atau pendonasi untuk saudara kita yang ada di sana, ya sebenarnya kemarin, kalau sekarang memang sudah banyak yang membantu dan kayaknya juga pemerintah juga akan turun tangan memberikan bantuan susulan. Ya, kalau bantuan-bantuan kemarin kan memang bantuan-bantuan darurat yang berkaitan dengan bagaimana sembako atau kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh mereka. Karena memang dampak daripada kebanjiran ini kan butuh bantuan cepat. Sampai ada isu atau kabar penjarahan terhadap sebuah toko atau minimarket itu kan dikarenakan memang kebutuhan mendesak. Ini memang diperlukan teman-teman. Oke, itu hal lain lah. Di sini kita balik lagi berbicara Kang Deddy Mulyadi yang datang membawa uang untuk dibagikan kepada mereka dan diupayakan agar tepat sasaran. Itu ya, itu kuncinya tuh. Kalau seumpama kita melihat Kang Deddy Mulyadi adalah tokoh yang tidak peduli terhadap lingkungan, Kang Deddy Mulyadi adalah tokoh yang cuek terhadap alam, terhadap bagaimana kepekaan ekologinya, mungkin kita akan melihat itu sebagai sesuatu yang aneh. Tetapi ketika kita melihat Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang peka terhadap lingkungan, orang yang peduli terhadap bagaimana alam dan sekitarnya, bagaimana ekologi dalam kepala dan kesadarannya, pada saat mengalami kondisi realita yang memang berkaitan dengan lingkungan, dengan alam, dengan ekologi, dan Kang Deddy peduli, ya ini masih masuk akal, Pak. Artinya kita tidak bisa menjustifikasi bahwa Kang Deddy melakukan demikian itu pencitraan saja. Jangan picik, teman-teman ya. Jangan picik. Terlepas dari Kang Deddy Mulyadi begitu banyak yang menyambut, itu hal lain. Karena memang ya Kang Deddy Mulyadi melakukan itu dari dulu kali. Bahkan nih, saya ada bukunya Kang Deddy di sini. Kang Deddy sudah melakukan hal-hal sosialisasi dengan masyarakat, berkumpul dan semacamnya itu. Sejak membaca buku ini, saya jadi paham kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi di konten itu, bercanda dengan masyarakat, berbaur, duduk ngampar biasa saja. Itu kegiatan KDM sejak ada di buku ini, sebelum ada YouTube, Pak. Saya baca di bukunya ini, Spirit Budaya Kang Deddy sejak Kang Deddy. Ini ketika Kang Deddy masih menjadi bupati di Purwakarta ya. Ketika Kang Deddy masih menjadi bupati di Purwakarta. Masih jauh jaraknya menjadi gubernur. Masih usia 30-an tuh. Jadi untuk sekarang teman-teman yang melihat Kang Deddy kayak kok aneh ini gubernurnya, kok dekat dengan masyarakat. Emang dari gitu Kang Deddy. Ya, tapi kalau misalkan mau dikritik ya nggak apa-apa. Artinya kalau teman-teman mau memberikan kritik kepada Kang Deddy terhadap kebijakan yang dilakukan oleh beliau, ya sah-sah saja, justru itu harus dilakukan. Tetapi kalau nyinyir itu beda lagi. Harus dibedakan antara nyinyir dengan kritik, kritik dengan nyinyiran itu beda, atau hujatan itu beda teman-teman. Intinya kalau memang kita melihat sebuah kritik dilayangkan oleh seseorang, itu pasti ada sesuatu yang kita dapat. Kita bisa belajar dari ini. Tapi kalau nyinyir tuh auranya udah negatif banget gitu, nggak menarik untuk diladeni. Jadi kalau diladeni pun buang-buang energi doang. Jadi begitu cara untuk membedakan mana kritik, mana hujatan. Ya, sekarang kita fokus kembali tentang bagaimana bantuan atau sentuhan yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada masyarakat Sumatera. Ini benar-benar mengobati saya, teman-teman.
Saya membayangkan ada jembatan yang putus, kemudian rumah-rumah rubuh, diporak-porandakan badai dan banjir di daerah Sumatera itu. Kemudian suara isak tangis anak-anak mencari emaknya. Suara tangis jeritan emak-emak mencari anaknya. Itu terobati, teman-teman. Saya membayangkan itu kan ngeri banget. Pada saat Kang Deddy datang ke sana, kemudian bercanda dengan masyarakat sekitar, bisa memberikan pelipur lara atas apa yang terjadi di sana. Itu bagi saya sudah sangat luar biasa, sudah sesuatu banget gitu. Karena saya pernah mendengar suara voice note dari Bang TIJ. Ya tahu Bang TIJ YouTuber dari Aceh itu ya. Ya kan, waktu itu ketika berbicara tentang bagaimana keadaan di sana, ya ngeri, Pak. Ngeri. Itu sampai sembako saja. Wah, itu sudahlah ya. Sembako itu menjadi hal yang sangat berharga pada saat kondisi kemarin ya. Ya sekarang juga masih berharga sih karena masih berjalan bantuannya. Walaupun ya bantuan-bantuan sekarang sudah dari mana-mana. Dan berterima kasih, dan bukan cuma Kang Deddy Mulyadi. Saya kira orang-orang yang baik lah, siapapun di sini yang memberikan donasi uangnya atau yang sedikit mendonasikan uangnya, mudah-mudahan diberikan ganjaran sebesar-besarnya, teman-teman ya. Diberkahi, dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan itu adalah tanda ikhlas sebagai sesama manusia dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi sesama yang muslim ya. Barangkali itu saja terlebih dahulu hal-hal yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bisa berdiskusi nih di sini nih. Jika teman-teman memiliki satu pandangan tertentu, ingin merevisi atau ingin menambahkan, silakan dengan senang hati letakkan di dalam kolom komentar. Itu saja, teman-teman ya. Letakkan di dalam kolom komentar, kita bisa diskusi santai lah, teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu dia keadaan yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya gambarkan atau apa yang dapat saya narasikan dari fenomena yang saya lihat tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sampaikan salam cinta dan untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.